Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita juga mau sama-sama belajar untuk terus mengenal firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kami hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami belajar, untuk kami bertumbuh Tuhan. Saat ini biarlah Tuhan apapun yang kami nyanyikan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bila ku renungkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan sama-sama. Bila ku renungkan kasih-Mu dalam kisah hidupku, Kau membawaku, Kau menuntunku, mengiringku masuk rencana-Mu. Ku serahkan sisa waktuku dalam tangan kasih-Mu. Karena ku tahu Kau di sampingku, setia sampai akhir hidupku. Bagiku hidupku untuk kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Bagiku
kesenangan-Mu, bentukku sesuai kehendak-Mu. Ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Ini hatiku, ini hatiku, ini bejana-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu, aku untuk kemuliaan-Mu. Kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Seluruh hidup kami hanya kami persembahkan untuk-Mu. Maka itu Tuhan, maka itu ya Bapa, berikan kami, berikan setiap kami pengertian, agar kami mengerti kehendak-Mu, agar kami mengerti panggilan hidup yang Engkau taruh dalam setiap hidup kami Tuhan. Beri kami mengerti ya Bapa. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa, ini hidup kami. Kami mau membawanya untuk dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Pimpin kami dan tuntun kami di dalam kehidupan ini, agar kami tidak salah melangkah, agar kami dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami kedapatan layak untuk masuk ke rumah-Mu ya Bapa. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk memasuki kekekalan, karena kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, memerintah bersama-sama dengan-Mu di dalam kerajaan Bapa. Kami mohon saat ini, berikan pesan-Mu, ajari kami agar kami dapat berubah seperti yang Bapa inginkan. Terima kasih Bapa, pakai anak-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi lidah bibir anak-Mu ini, agar apa yang keluar yang disampaikan biarlah isi hati-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa,
Kami siap untuk menyambut kebenaran-Mu di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sesuatu hal yang pasti yang tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri atau bahkan kita tidak bisa menolak, yaitu setiap kita pasti akan masuk ke dalam kekekalan. Sudah siapkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita masuk ke dalam kekekalan? Apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini, apapun yang kita perbuat, sebagaimanapun adanya kita, setiap kita pasti akan masuk ke dalam kekekalan. Cepat atau lambat, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolak. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghindar agar tidak masuk ke dalam kekekalan. Saya pun pasti masuk ke dalam kekekalan tersebut. Dan setiap kita semua pasti masuk. Yang menjadi permasalahannya, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah benar-benar siap untuk masuk ke dalam kekekalan tersebut? Untuk kita dapat masuk ke dalam kekekalan tersebut tidak bisa kita mengalir saja. Bagaimana kehidupan ini? Justru kita harus mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan apa yang akan kita raih ketika kita masuk di dalam kekekalan tersebut. Persiapan tersebut bukan nanti pada saat kita sudah menghembuskan nafas, sudah udah separuh-separuh nafas kita. Tetapi justru sekarang ini. Kita harus memiliki kepastian apa yang akan kita peroleh nanti di dalam kekekalan. Dan kepastian itu harus kita kejar saat ini. Kita mau memperoleh kepastian yang bagaimana di dalam kekekalan. Apakah kita mau dimurkai oleh Tuhan atau justru kita mau mendapat kemuliaan dan dimuliakan bersama dengan Tuhan. Setiap kita bisa menikmati kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kita bisa merasakan atau menikmati kebahagiaan yang paling sempurna ibaratnya. Yang paling luar biasa. Yang paling wow. Berapa lama? Paling lama kita 70 tahun. Setelah itu, apakah kita bisa terus-terusan? Ternyata tidak. Kita tidak memiliki kepastian bagaimana nasib kekekalan nanti kalau kita terus hanya fokus bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Kalau yang kita kejar kebahagiaan di dunia ini Bapak Ibu Saudara, berarti kita sedang menabung dan mempersiapkan kekekalan kita untuk tidak mendapat apa-apa, kekosongan. Kita bahagia saat ini mungkin kita bisa jalan-jalan ke negara-negara lain, bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin menyenangkan hati dan jiwa kita. Tetapi sangat disayangkan, justru semuanya akan segera berakhir. Hidup kita terus berjalan, usia kita terus bertambah. Waktu tidak pernah berjalan mundur dan waktu selalu berjalan maju. Perjalanan hidup kita selalu mengarah kemana di tempat kita akan memasuki gerbang, pintu untuk kita ditransformasi dari tubuh fana masuk kepada tubuh kekekalan. Saya mengajak ayo kita renungkan, siapkah kita untuk memasuki pintu tersebut dan menjalani kehidupan yang tidak ada batas waktunya, kekal selama-lamanya. Kalau kita menyadari bahwa seandainya saat ini kita punya uang, kita punya kekayaan, lalu kita bisa menikmati kebahagiaan, jabatan, kehormatan. Dan hanya 70 tahun kalau kita kuat ya. Banyak di antara kita belum sampai 70 tahun sudah berpulang ke rumah Bapa. Kalau kita dapat lebih ya itu kita bonus. Yang menjadi permasalahan adalah kalau kita menyadari seharusnya apa yang kita kejar saat di dunia ini lalu kita tinggalkan. Kenapa kita harus ngotot? Sikut sana, sikut sini, geser sana, geser sini.
injak sana, injak sini, hanya demi meraih apa yang sementara. Kenapa kita tidak berjuang untuk meraih yang kekal, yang akan kita bawa nanti dan kita nikmati nanti di langit yang baru dan bumi yang baru? Kalau kita memiliki kesadaran bahwa semua yang kita nikmati di dunia ini sifatnya sementara, dengan kesadaran yang penuh seharusnya itu membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita tidak bisa terlelap, karena ada kemungkinan besar kita pun tertolak ketika kita masuk di dalam kekekalan tersebut untuk bersama-sama dengan Tuhan kita. Mungkin kita bisa menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya kita tahu semuanya ditinggalkan dan sadar itu, kita ditawarkan kebahagiaan 1000 tahun pun pasti kita akan tolak. Kenapa? Karena sementara. Coba kita renungkan. Kalau kita sekarang memperoleh jabatan, kita punya posisi, terkenal, hebat, ditakuti orang. Mungkin orang takut sama kita. Begitu kita masuk di dalam gerbang kekekalan. Begitu kita masuk di dalam pintu sehingga kita ditransformasi mengenakan tubuh yang kekal. Dan semua itu kita tinggalkan. Apa yang akan kita lakukan di sana? Ini yang harus kita renungkan mulai saat ini. Seharusnya kesadaran inilah yang ada saat ini. Dimanapun kita melangkah, berkata-kata, bercakap-cakap, berbicara dengan siapapun, mengambil keputusan, bertingkah laku, karakter kita harus kita jaga mulai saat ini. Di dalam Injil Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Firman Tuhan jelas katakan, apa gunanya kita memperoleh semua yang dari dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Kalau kita kehilangan kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita kehilangan kesempatan untuk masuk di dalam kerajaannya. Kehilangan kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa gunanya? Tidak sebanding kebahagiaan yang kita peroleh di dunia ini dengan apa yang akan kita peroleh nanti di dalam kerajaan Bapa. Kita harus bisa merenungkan Bapak Ibu Saudara. Ingat, ketika anak manusia datang, dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan saat ini? Adakah perbuatan kita menyukakan hati Bapa? Atau menyukakan diri kita sendiri? Adakah perbuatan kita bisa menunjukkan Yesus yang hidup di dalam diri kita? Atau justru sebaliknya, kita hanya menunjukkan diri kita yang hidup dan bukan Yesus yang hidup di dalam diri kita? Menghadapi fakta ini kita harus memiliki kepastian bahwa kalau kita meninggal nanti, menghembuskan nafas nanti, dan kita berdiri di hadapan tahta Tuhan, apakah kita semua didapati berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita nanti diperkenankan masuk ke dalam kerajaannya? Jangan bangga karena sudah menjadi orang Kristen. Jangan bangga karena sudah datang ke gereja dan beribadah. Jangan bangga karena sudah menjadi pendeta dan menyampaikan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Ini yang menentukan apakah nanti kita akan diterima masuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita nanti akan dipersilakan, silakan masuk, hai hambaku yang setia. Atau justru sebaliknya, aku tidak pernah mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Tidak sedikit kita mungkin merasa hebat. Mungkin kita punya karunia-karunia yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tidak sedikit mungkin kita menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa terkenal. Di mana-mana nama kita dikenal.
Atau mungkin kita punya kekuasaan, punya uang yang kita bisa mengatur siapapun juga. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang menyukakan hati Bapa, maka kita akan mendapatkan celaka. Kita harus memasuki gerbang kekekalan tersebut dengan memegang suatu kepastian. Berbicara kepastian bukan berbicara hanya fantasi. Kita selama ini terlalu banyak berfantasi. Aku percaya Yesus, aku pasti masuk surga. Aku percaya Yesus, aku pasti memerintah bersama dengan Tuhan. Tetapi kelakuan kita, sikap hidup kita, tidak menunjukkan Yesus yang hidup. Jadi kita harus sadari memiliki kepastian dalam hal ini. Yaitu kepastian untuk kita dapat berkenan. Supaya kita bisa masuk ke tempat yang dijanjikan. Kepastian bahwa kita layak ada di dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini, dengan hidup kita saat ini, kira-kira kita sudah layak belum masuk dalam kerajaan Bapa? Apa yang kita perbuat saat ini, benarkah perbuatan kita ini sudah menyenangkan Bapa di surga? Kita semua boleh berkata, aku anak Bapa. Aku disayang oleh Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua disayang oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahannya, adakah perbuatan kita yang menjadi kesukaan buat Tuhan kita? Berbicara perbuatan kita ini harus berbicara kehidupan kita dari hari demi hari. Dari detik demi detik yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kita sering lost. Kita sering tidak memanage apa yang kita lakukan. Perhatian kita sering tersita dengan apa yang menyenangkan daging kita. Bapak, Ibu, Saudara, miliki kepastian bukan dalam hal fantasi. Aku pasti selamat karena aku percaya Yesus. Aku pasti selamat karena aku sudah dibaptis. Tapi milikilah kepastian karena kita melakukan apa yang dikehendakinya. Kita berjuang untuk dapat terus berkenan. Orang yang berjuang terus untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan, dia yang mempersiapkan dirinya dengan baik, mempersiapkan dengan tepat untuk masuk dalam kekekalan. Kalau kita sembrono dalam kehidupan ini, sesungguhnya kita mempersiapkan kehancuran kita di dalam kekekalan. Kita mempersiapkan penderitaan kita selama-lamanya di dalam kekekalan kalau kita tidak memperdulikan hati dan perasaan Bapa di surga. Ingat, kepastian keselamatan bukan dibangun dari keyakinan di dalam pikiran kita. Bukan. Ini semua harus kita bangun di dalam pengalaman hidup kita. Mengiringi Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Maka itu kita tidak boleh merasakan apa yang kita yakini. Tetapi kita harus merasakan apa yang kita alami. Alami Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Alami Tuhan mungkin di dalam pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, pelayanan kita. Alami Tuhan. Bawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Jangan sampai kita terlepas tidak membawa hadirat Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan hanya kita merasakan hadirat Tuhan ketika kita ada di gereja dan mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi kita membawa hadirat Tuhan. Menyatakan kedatangannya dan kehadirannya di dalam setiap langkah kita. Setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Untuk dapat hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, perkarakanlah apa yang kita lakukan. Kita harus memperkarakan dengan sangat serius. Apakah kita akan memperoleh sesuatu yang baik? Ketika Tuhan Yesus datang, apakah kita dimuliakan atau kita menerima hukuman kekal? Kita sering menyanyikan lagunya, perkarakan dirimu. Mari kita nyanyikan bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang
tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang. Sekali lagi, perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Supaya kita mempersiapkan diri kita, memperoleh hal yang pasti nanti di dalam kekekalan. Kita tidak terlepas, setiap detik perkarakan hidup kita. Perkarakan apa yang kita ucapkan. Perkarakan apa yang kita pikirkan. Perkarakan apa yang kita perbuat. Sekaranglah waktunya untuk kita terus memperkarakan apa saja yang kita lakukan dan kita perbuat. Supaya kita memiliki kepastian kemana kita pulang. Kalau kita hanya memiliki keselamatan dalam bentuk fantasi, kita tidak memiliki keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang mempersiapkan dirinya, dia tahu kemana arahnya, kiblatnya, dia harus mempersiapkan dirinya. Yaitu menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Menghidupkan Yesus di dalam diri kita. Kalau kita saat ini tidak dapat menghidupkan Yesus di dalam diri kita, sangat disayangkan. Kemungkinan untuk kita masuk bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat tidak mungkin. Bagaimana mungkin sekarang kita bisa memerintah bersama-sama? Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya punya tim, punya rekan kerja, lalu dia tidak sejalan dengan kita, dia tidak punya prinsip yang sama dengan kita, tidak punya cara pandang atau paradigma yang sama dengan kita, kira-kira bisa nggak? Nyaman tidak kita bekerja sama dengan orang seperti ini? Apa yang menjadi perintah kita atau kesepakatan bersama tidak dilakukan, apakah kita mau? Bapak Ibu yang melakukan bisnis, apakah mau bekerja sama dengan rekan bisnis, kolega bisnis, dengan yang orang-orang yang mungkin membantah kita, menolak kita, dan tidak bisa bersinergi, memiliki visi yang sama? Begitu pula dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mau memerintah bersama-sama dengan Tuhan? Jawab masing-masing. Kalau mau memerintah bersama-sama, mau masuk nanti di kerajaan Bapa di surga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, persiapkan sekarang. Jadilah tim yang baik bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan setiap saat. Ingat firman Tuhan katakan bahwa ketika Anak Manusia datang, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan baik, perbuatan jahat, semua akan menerima balasannya. Jangan berpikir, selama ini kita sering sekali berpikir ada darah Yesus yang membypass kita, tidak mungkin kita diadili.
Berapa banyak selama ini kita memiliki pandangan seperti ini. Karena kita percaya Tuhan Yesus, maka kita di bypass, tidak akan mengalami atau tidak berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tidak ada yang terlewatkan. Saya pun pasti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Saya pun harus terus memperkarakan diri saya. Apa yang saya pikirkan yang orang lain tidak tahu. Apa yang saya lihat yang orang lain tidak tahu. Apa yang saya perkatakan. Saya pun harus memperkarakannya. Mempersiapkannya. Karena kita akan menerima balasannya, Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia bisa menjaga kehidupannya. Dia bisa sabar. Kenapa kita tidak? Ini perjuangan buat kita. Inilah yang harus kita usahakan. Ingat, Paulus saja mengusahakan hal ini. Dia berjuang untuk hal ini. Supaya ketika menghadapi tahta pengadilan Kristus, setiap kita jangan sampai dipermalukan. Tetapi kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Paulus mengusahakan untuk dia terus berkenan. Dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi apapun juga, dia terus berkenan. Kurang hebat apa dia? Orang ini takuti, luar biasa pintar, luar biasa pandai. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yang ada dalam pikirannya bahwa semua kehebatan yang dia miliki itu sia-sia. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dikatakan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tidak terkecuali satu orang pun terhindar dari tahta pengadilan Kristus. Kita pasti menghadapinya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut untuk kita terima saat ini. Ayo kita renungkan. Ayo kita pikirkan. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Firman Tuhan luar biasa. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Berarti apa yang kita lakukan sejak kita hidup. Kalau sejak kita hidup berarti dari kita lahir sampai kita menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, orang tua, opa oma, bahkan sampai kita menghembuskan nafas. Sepanjang usia hidup kita ini, kehidupan kita ini, semua itu tercatat apa yang kita lakukan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Ingat loh, kita pasti akan menerimanya. Kita mau menerima dimurkai, ditolak oleh Tuhan, sembarangan saja kita hidup. Kita mau masuk dalam kerajaan Bapa, memerintah bersama dengan Tuhan, persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita sering mendengar, wah kita anak kesayangan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu Saudara, kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memang anak kesayangan Bapak. Bapak sayang sama kita luar biasa. Seperti kalau kita punya anak. Mungkin kita punya anak 2 atau 3 ya. Kita semua pasti sayang sama anak-anak kita. 3 orang misalnya. 3 orang itu kita pasti sayang. Yang menjadi pertanyaannya, ada tidak salah satu dari anak-anak ini yang terus membuat kita senang, membuat kita bangga dari perilakunya, tingkahnya. Kita kayaknya kangen terus pengen ketemu sama yang satu ini. Kemana-mana kita ingat, kita pengen terus membawa ini anak. Mungkin dia sudah dibawa atau kita punya cucu, dia sudah dibawa sama orang tuanya. Kita kangen, perasaan baru ketemu, tapi kayaknya sudah lama kita tidak ketemu. Apa yang membuat anak ini begitu menyukai hati kita? Kita begitu ingat dengan dia. Karena mungkin keluguannya, kepolosannya, bagaimana sikapnya, itu yang membuat kita senang. Begitu pula kehidupan kita bersama dengan Bapa di surga. Adakah yang kita lakukan, yang kita perbuat, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga?
Ayo Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dan saya masih bernafas ketika mendengar kebenaran ini. Berarti kita masih memiliki kesempatan untuk berubah. Pak, saya sudah begitu banyak berbuat kejahatan. Bagus Bapak Ibu Saudara sadar kita dulu jahat. Pak, saya begitu bejat luar biasa dulu. Apakah kita bisa diampuni? Bagus kalau kita sadar kita bejat selama ini. Tetapi sekarang dan ke depan, ayo berubah. Ayo hidup di dalam kehendak Bapa. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi jelas konteksnya bagaimana hidup baru di dalam Tuhan. Dan inilah tujuan kita di dalam hidup kekristenan, yaitu berjuang dan berusaha untuk dapat berkenan di hadapan Bapa, bukan berkenan di hadapan dunia ini. Percayalah, ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya kita sedang masuk ke dalam area perlombaan yang baru. Kita berlomba-lomba untuk berubah menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai justru kehadiran kita di tengah masyarakat, kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan keluarga, kehadiran kita di tengah-tengah tetangga-tetangga kita menjadi momok. Kita tidak diharapkan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berpikir lebih baik menjauh kalau ada kita hadir. Jangan sampai ini terjadi. Lalu bagaimana supaya ini tidak terjadi? Teruslah, lakukan kebaikan. Apa yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Lihat sekitar kita. Lihat lingkungan kita. Lihat keluarga besar kita bagaimana. Apa yang kita kejar saat ini, itulah yang akan kita peroleh nanti. Bagaimana dunia ini yang begitu sukar, begitu jahat. Setiap hari semakin sukar, semakin sulit. Coba Bapak Ibu Saudara. Apakah dunia ini tidak semakin sukar? Harga BBM naik, minyak goreng susah, perang terjadi, saling hujat terjadi. Bahkan tempat ibadah pun beriringan mengalami penutupan. Semakin sukar dunia ini. Apakah kita masih mau fokus kepada dunia ini? Apakah kita masih mau mengejar? Bukan tidak boleh kita menikmati. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki semuanya dan menikmatinya, nikmatilah. Tetapi jangan terikat. Jangan terikat. Orang yang terikat inilah yang tidak rela kehilangan. Orang yang terikat inilah dia tidak rela meninggalkan semuanya. Sehingga apapun dia lakukan supaya terus lebih lagi mendapatkan kebahagiaan dari dunia ini. Sehingga di dalam hidupnya dia selalu sikut kiri, sikut kanan, injak temannya. Sogok yang di atas supaya jatuh. Permalukan, ini yang dilakukan. Apakah ini perilaku yang Bapak inginkan? Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan agar kita dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mau dimuliakan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, persiapkan dari sekarang. Kejar dari sekarang hal yang pasti tersebut yang akan kita peroleh nanti. Kalau kita mengejar dunia, kita kehilangan segala-galanya. Tetapi kalau kita melepaskan nyawa kita, kebahagiaan di dunia ini, maka kita akan memperoleh nyawa atau kehidupan kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mengejar kemuliaan kerajaan surga agar kita nanti bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu orang-orang yang sudah mengejar kemuliaan bersama dengan Tuhan, apakah kita bisa mendeteksinya saat kita hidup? Sangat bisa. Dari mana? Perilakunya, tutur katanya, sikap dan perbuatannya. Ingat, untuk hal ini Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dengan pernyataannya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bagaimana sekarang caranya agar kita dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Mau dipermuliakan atau tidak? Mau? Kalau mau berarti syaratnya cuma satu. Apa itu? Hiduplah sama seperti Dia hidup. Hiduplah seperti Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Agar kita dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia nanti.
Ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara yang berkata, inilah anakku yang ku kasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Berarti untuk dapat berkenan di hadapan Bapa, hanya seperti Tuhan Yesus Kristuslah kita dapat berkenan. Aduh, rasanya susah ya, harus seperti Tuhan Yesus Kristus. No choice, tidak ada pilihan. Mau berkenan, itulah jalannya. Itulah syaratnya. Paulus berkata, ibadah harus disertai rasa cukup asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10. Ini merupakan pola hidup Paulus. Pola hidup yang seharusnya yang kita ikuti juga. Pola hidup yang normal di mana kita memperkarakan diri kita selalu setiap saat. Ingat, kalau kita mau menyenangkan hati Bapa, tidak cukup dengan kita hanya menyanyi di gereja. Tetapi kita harus menyanyikan nyanyian-nyanyian hidup kita. Setiap saat melalui perilaku kita. Tindak tanduk kita. Bapak Ibu, sadarilah. Hidup ini sungguh tragis. Mungkin di antara kita ganteng dan cantik, tetapi sadarlah, semua itu menuju kepada kerusakan dan kehancuran. Dan segala keindahan yang kita miliki ini akan lenyap. Dan setiap kita akan mengalami proses penuaan dan pada akhirnya mengalami sakit hingga berujung pada kematian. Sungguh tragis hidup ini. Maka di sini saya berpesan, ayo kita sama-sama berjuang. Mempersiapkan hidup kita di dalam kekekalan. Mempersiapkan bagaimana kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus memiliki sikap yang bijaksana. Dia mempersiapkan dirinya untuk hal ini. Kalau binatang tidak perlu mempersiapkan diri untuk hal ini. Sebab filosofinya makan dan minum besok kita mati. Tetapi kita sebagai orang percaya meyakini adanya kebangkitan. Fakta adanya kengerian kekal atau kemuliaan kekal. Jadi mau kita mengalami kengerian yang kekal atau kemuliaan kekal. Maka 70 tahun hidup kita di muka bumi ini adalah perjalanan untuk kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bukan nanti, aduh capek nanti lagi, aduh capek nanti lagi kan. Tetapi terus persiapkan. Jangan ada yang terlewatkan. Berapa usia Bapak Ibu Saudara saat ini? Jawab sendiri. Renungkan sendiri. 20 tahun? 30 tahun? 40? 50? 60? Atau bahkan 70? Apa yang sudah dihasilkan? Dampak apa yang sudah kita bawa di dalam kehidupan kita? Dampak apa yang kita hasilkan buat orang-orang di sekitar kita? Apakah dampaknya yang menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga? Atau justru sebaliknya? Ini menentukan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempersiapkan apa yang akan kita hadapi nanti. Kalau kita di rumah atau di kantor dimanapun, kita mempersiapkan alat kebakaran yang ada di rumah kita. Pasti di antara Bapak Ibu Saudara ada yang menaruh tabung apar. Alat pemadam kebakaran, alat pemadam api. Ditaruh di rumah di satu tempat yang gampang diambil, yang gampang diraih. Pertanyaannya, apakah dengan kita taruh tabung apar atau tabung pemadam kebakaran itu sudah pasti tempat kita kebakaran? Belum tentu kan? Belum tentu kebakaran, tetapi kenapa kita mempersiapkannya? Kita mengantisipasi kalau sampai terjadi kebakaran supaya cepat untuk dipadamkan. Kenapa kita tidak mempersiapkan sesuatu yang pasti? Yang tidak pasti saja kita persiapkan. Kenapa kita tidak mempersiapkan yang pasti akan kita alami? Apa itu? Kekekalan. Sehebat apapun kita, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sekaya apapun kita semua pasti akan mengalami kekekalan. Jangan sampai justru kita sia-siakan.
Ayo persiapkan dengan benar dengan kita meninggalkan percintaan akan dunia ini. Jangan justru kita terikat. Justru kita terseret dengan dunia ini. Dunia ini bagaikan arus yang begitu kuat. Yang menyeret kita tidak bisa terbang bersama-sama dengan Tuhan. Menyeret kita bertahan di dunia ini. Kenapa kita tidak boleh menikmatinya? Ingat, dunia ini akan punah. Dunia ini akan binasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap hidup kita selama ini? Apakah kita selama ini membawa diri kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Ayo, sikap dalam hidup kita, itulah nyanyian-nyanyian yang kita bawa ke hadirat Bapa, yang menjadi persembahan. Inilah nyanyian hidupku. Seperti sering kita nyanyikan tentang nyanyian hidup. Kita sering bernyanyi tentang nyanyian hidupku, hidupku. Bukan sekedar syair lagu dan irama. Ingat loh, perilaku kita dimanapun dan kapan. Yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah melakukan kehendak Bapa. Mari kita nyanyikan nyanyian hidup. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Sekali lagi nyanyian hidupku, Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. fokusnya adalah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa bukan dengan syair dan lagu yang keluar dari mulut kita, tetapi yang keluar dari sikap dan perbuatan kita, karakter kita, tindak tanduk kita. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini begitu sulit. Pasti banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah, sakit penyakit, penderitaan, masalah pekerjaan, ekonomi. Semua itu bukan masalah yang utama. Ingat, masalah yang utama adalah kalau kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Semua penderitaan, masalah, sakit penyakit Tuhan izinkan agar kita mencari apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan ini. Semua penderitaan itu ada dalam kehidupan kita. Harus kita sadari ketika kita menemukan dan kita melakukan apa yang Bapa kehendaki. Sesungguhnya masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, penderitaan, ekonomi, karir, bisnis, itu semua mudah. Tuhan bisa berikan jalan keluar dengan cepat. Tuhan bisa tolong kita. Tetapi adakah kita menolong diri kita untuk dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga? Bagi yang sakit, dengan mudah Tuhan untuk menyembuhkan dengan seketika. Tetapi yang menjadi permasalahan, adakah perubahan hidup kita? Membawa tubuh kita untuk dapat menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita untuk masuk di dalam kekekalan. Sekaranglah waktunya, jangan sampai kita terlambat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami. Sehingga kami menyadari selama ini kami tidak berkenan di hadapan-Mu.
Selama ini kami fokus dengan hidup kami sendiri. Selama ini kami fokus mencari kebahagiaan kami sendiri. Tapi saat ini kami sadar Bapa, Kau ingatkan kami. Memang hidup ini banyak masalah, tapi kami percaya saat ini masalah terutama kami adalah bagaimana kami dapat berkenan di hadapan Bapa. Bapa di surga, Engkau juga melihat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Banyak di antara mereka yang mengalami masalah. Banyak di antara mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami mohon saat ini Bapa, biarlah yang sakit penyakit saat ini, yang punya masalah, punya beban, punya penderitaan atau sakit penyakit di tubuhnya, kelemahan tubuh, Engkau boleh menumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, hamba mohon saat ini untuk anak-anak-Mu yang menumpangkan tangan bagian tubuhnya yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba mohon Bapa, berikan kesembuhan. Berikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka saat ini yang sedang menumpangkan tangan pada bagian tubuhnya yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, dikuatkan oleh kuasa darah Yesus. Apabila ada di antara mereka saat ini yang terikat dengan kuasa kegelapan, terlibat dengan kuasa-kuasa perdukunan, yang masih terikat dengan kutuk-kutuk nenek moyang atau perjanjian-perjanjian kuasa kegelapan. Bapak, kami saat ini mengangkat tangan. Tuhan jamah oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, dipatahkan sehingga mereka terbebas. Mereka tidak dibelenggu lagi oleh kuasa kegelapan. Kami mohon Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini. Kami percaya aliran-aliran dari surga saat ini menjamah mereka semua ya Bapa. Kami mohon Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengalami kebebasan, kesembuhan, bawalah diri kita, hidup kita, persiapkan untuk kita dapat masuk ke kekekalan dengan hal yang pasti, dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan kita menerima berkat yang dari surga. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dan tuntunan yang manis melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita dan mengumpulkan kita nanti di langit yang baru dan bumi yang baru.